Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cak Bub di Konco Angkringan. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya meneruskan video yang kemarin yang kita membahas tentang mulsa dari jerami yang kering atau rumput-rumputan atau dedaunan. Kali ini kita akan membicarakan mulsa dari gedebok pisang. Nah, seperti ini. Gedebok pisang yang kita susun di atas bedengan. Di atas bedengan ini sendiri ada tanaman salmon atau melon jenis Golden Alisa. Nah, teman-teman bisa lihat tanamannya tumbuh subur dan keren, dan biayanya murah. Jadi menjadi seorang petani itu tidak harus mahal. Kita harus kreatif dan bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, seperti ini. Ini lubang-lubang karena ada keterlambatan penanganan hama. Jadi selama 3 hari karena saya sibuk ada pekerjaan di luar dan tidak melihat tanaman melon ini. Dan kemarin ketika saya melihat, wah, kondisinya hancur. Daun-daunnya rusak. Memang benar kata orang, menanam melon itu sama seperti merawat bayi katanya. Kita harus rajin melihatnya tiap pagi dan sore, karena tanaman melon ini rentah terserang oleh hama. Nah, jadinya seperti ini. Keren kan? Ini mulsa dari gedebok pisang. Kalau teman-teman punya gedebok pisang, nah, ini cukup bagus untuk digunakan mulsa, karena di dalam gedebok pisang ini sendiri ada kandungan NPK-nya. Jadi sekalian kita bikin mulsa, sekalian kita bikin pupuk. Nah, seperti ini. Cukup bagus dan cukup keren. Jadi kita tinggal menatanya seperti ini saja. Nah, nggak usah ribet dan cepat. Nah, seperti ini saja. Kita tata, kita susun. Kalau punya gedebok pisang cukup banyak, bisa ditambah lagi atasnya, jadi menjadi rapat. Jadi dengan begini kita bisa mengirit biaya. Lagi-lagi biaya. Nah, seperti ini. Ini sudah dapat melindungi tanah dari paparan sinar matahari secara langsung dan bisa menjaga suhu tanah. Jadi suhu tanahnya bisa terjaga. Nah, seperti ini. Terus, Cak, bagaimana kalau gedebok pisangnya hanya sedikit atau saya tidak punya pisang? Nah, bagi teman-teman mungkin yang ada yang tidak punya gedebok pisang, atau ada gedebok pisang itu jaraknya cukup jauh dari tempat teman-teman, nah, teman-teman bisa juga menggunakan daunnya seperti ini. Nah, ini daun pisang yang kita susun di atas bedengan. Fungsinya juga sama, ini untuk melindungi bedengan ini terpapar matahari secara langsung. Nah, seperti ini. Keren kan? Keren. Kalau menggunakan daun pisang ini lebih praktis lagi, lebih mudah disusun. Nah, seperti ini. Ini melonnya sudah besar, ini sudah mau masuk fase generatif atau fase berbunga. Kalau kita lihat ini tanda-tandanya, ini adalah calon bunga ini, tapi biasanya bunga jantan. Ini sudah mulai memasuki fase generatif atau fase produksi. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada gedebok pisang, daunnya pun jadi mudah, simple, murah. Nah, seperti ini. Dengan begini maka bedengan ini akan terjaga dari paparan sinar matahari secara langsung, dan suhunya bedengan ini bisa terjaga pula.
Nah, seperti ini. Dan saya sarankan juga sebelum kita kasih mulsa bahan organik seperti ini, bedengan ini kita siram dulu. Nah, seperti ini. Ini basah nih. Kemarin saya siram. Jadi kita siram dulu, kita basahin dulu, baru ditutup dengan mulsa organik. Dengan begini kita tidak setiap hari menyiram tanaman kita. Kita bisa melakukan penyiraman dalam jarak seminggu sekali. Nah, ini keuntungannya, biayanya pun murah dan bahannya mudah didapat. Nah, ini kita susun seperti ini. Nah, kalau ada jerami, pakai jerami itu lagi mudah untuk ditata. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan daun pisang seperti ini atau daun apa sajalah, pokoknya bahan organik. Nah, keren kan? Hemat biaya, tapi tanamannya bisa terlindungi. Nah, cantik, bagus, dan murah. Yang penting murahnya. Nah, yang penting murah. Kita gunakan bahan-bahan organik yang masih bisa kita gunakan untuk dibuat mulsa. Keren, dan ini sangat membantu untuk pengiritan. Jadi kita tidak perlu beli mulsa yang terbuat dari anorganik atau yang terbuat dari plastik, karena mulsa yang terbuat dari plastik itu juga timbul masalah. Masalahnya adalah sampah, karena bahan plastik itu sangat lama untuk terurai. Bahkan ada yang mengatakan sampai 300 tahun baru bisa terurai sepenuhnya, katanya. Ya, apa tidaknya pun saya tidak tahu. Teman-teman bisa mencari, bisa mengeceknya. Kalau kita memakai bahan organik seperti ini, kita tidak perlu bingung karena sampahnya, karena bahan organik ini akan hancur sendiri dan dia akan bermanfaat bagi tanah, nantinya akan menjadi kompos. Nah, kan begitu. Jadi sekali lagi, bercocok tanam itu tidak harus mahal. Nah, tidak perlu kita ikut-ikutan dengan cara yang mahal-mahal, tidak perlu. Kita manfaatkan aja apa yang ada di sekitar kita. Nah, cukup keren kan? Dengan begini suhu tanah bisa terjaga dan penguapan di dalam tanah karena terpapar sinar matahari bisa dikurangi, sehingga tanaman kita, sehingga bedengan kita lembab dan tanaman kita cukup air. Nah, kita tidak terlalu sering untuk menyiram dengan air. Nah, untuk posisi memasang sendiri, nah ini kita gunakan lurus. Kalau yang sana melintang di atas bedengan, kalau ini dia lurus mengikuti arah bedengan. Nah, seperti ini cukup keren dan cukup bermanfaat. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya, Cak, bagaimana dengan kalau kita menggunakan mulsa dengan rumput-rumputan? Ya boleh, tapi jangan rumput-rumputan yang sudah ada buahnya atau berkembang, yang sudah ada bijinya. Ditakutkannya nanti bijinya itu akan tumbuh dan menjadi masalah pada tanaman kita. Jadi teman-teman, kalau menggunakan rumput-rumputan, jangan rumput-rumputan yang sudah berbuah atau sudah ada bijinya. Ditakutkan nanti kalau digunakan sebagai mulsa, bijinya itu nanti akan tumbuh. Nah, begitu. Ya, lebih baik kita gunakan daun-daunan atau batang pisang seperti ini. Itu lebih baik. Kan begitu. Oke, teman-teman konco angkringan, sampai di sini dulu videonya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dan dukung terus channel saya ini agar terus bisa berkembang. Silakan like, silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.